Jadi kita lihat, kalau misalkan dia sudah pada stadium invasif, itu artinya dia stadiumnya udah stadium 1. Kalau metastasis ya udah stadium 4 lah gitu kan. Tapi kalau masih in situ, itu namanya stadium 0. Nah, kalau stadium 0 ini pasti tidak perlu apa-apa. Jadi tidak perlu hormonal, tidak perlu kemoterapi, dan juga tidak perlu radiasi. Tetapi kita kalau sudah masuk ke stadium invasif, itu selain tadi ditentukan oleh ukuran tumor, juga yang penting ditentukan oleh penanda-penanda yang kita punya. Jadi mungkin kalau tahu, ada namanya reseptor hormon. Jadi kanker itu ada yang mengandung reseptor hormon, ada yang tidak. Nah, kalau kankernya itu mengandung reseptor hormon, itu bisa diberikan pengobatan hormon. Tetapi kalau tidak, umumnya harus diberikan kemoterapi. Nah, sedangkan untuk penyinaran atau radiasi, itu biasanya kita berikan satu, kalau kita tidak melakukan pengangkatan keseluruhan payudara atau mastektomi. Itu kita memberikan namanya radiasi. Atau kelenjar getah bening di ketiaknya sudah banyak yang positif. Artinya kalau sudah yang positif kan, jadi berarti sudah ada penyebaran ke kelenjar ketiak, sehingga tidak cukup dengan pengobatan operasi pada kelenjar payudara dan kelenjarnya. Jadi tetap kita melakukan radiasi. Kira-kira gitu. Oke. Selanjutnya dari Audi Hera, ini nyambung ke BRC1 tadi, Dok. Apakah bisa digunakan untuk deteksi sel lain selain kanker mamai? Ya, jadi BRCA1/2 ini sebetulnya tidak hanya itu, gitu kan? Memang utamanya atau yang sudah sangat jelas adalah khususnya untuk pada payudara adalah kanker payudara pada wanita, kanker payudara dan kanker ovarium. Tapi sebenarnya sudah ada sekarang pada kanker prostat misalkan. Itu juga sudah dihubung-hubungkan gitu kan. Tetapi tentunya angkanya lebih kecil lagi daripada ini. Nah, tetapi belum menjadi rutin atau tidak serutin pada kanker payudara, karena kanker payudara selain tadi banyak dan keterkaitannya sudah cukup erat ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kita masih mencari nih pada faktor-faktor baik di daerah yang familial atau keluarga, atau bahkan yang sporadik. Yang sporadik itu yang artinya yang tidak ada riwayat keluarga, karena pasti sebetulnya di daerah yang dia tidak ada faktor keluarga, sebetulnya sudah mulai ada kelainan gen. Hanya saja kita belum bisa menemukan. Karena kalau ditanya, ada berapa sih gen di tubuh kita? Ada 25.000 gen di tubuh manusia. Nah, bayangkan yang baru ketemu itu pun belum banyak, itu baru BRCA baru 1-2 ini. Jadi ada 25.000 gen lain yang kita belum temukan. Nah, itu yang kita sedang terus cari. Baik pada kelompok yang tadi ada riwayat keluarga, atau yang justru juga tidak ada riwayat keluarga. Karena juga tidak mungkin, seperti saya sampaikan tadi, tiba-tiba orang yang tidak riwayat keluarga atau tidak ada gen yang tidak diketahui menjadi kanker. Karena kanker itu kan butuh waktu untuk menjadi, dari mulai tadi selnya sehat menjadi berubah. Jadi pasti itu juga ada perubahan-perubahan gen yang kita belum tahu saja pada saat ini. Mungkin itu bisa membantu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini anonim untuk Profesor Aru atau Dokter Sonar juga boleh katanya. Saya baru saja didiagnosis menderita kanker payudara stadium 3 di payudara sebelah kiri. Kondisi sekarang sedang menyusui dengan bayi usia 1 tahun non-direct breastfeeding. Saya masih rutin pumping sehari 2 kali, tapi sejak proses biopsi insisi, payudara kiri mengeluarkan cairan kuning kental seperti lemak tidak berbau bersama ASI dan sedikit darah. Apakah itu nanah atau cairan dari sel kankernya ya, Dok? Ya, nanti mungkin Prof. Aru bisa tambah. Jadi khusus sonar. Ya, pada payudara, ya. Jadi kita tidak bicara dulu soal kanker sekarang ya. Jadi misalkan ada seorang menyusui, kemudian ada timbul tumor jinak di kelenjar payudaranya. Itu biasanya memang kita tidak akan operasi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa penyembuhan luka itu kan butuh waktu, paling nggak beberapa hari, bisa seminggu, kadang-kadang bisa 10 hari. Nah, dengan kita melakukan sayatan, itu proses penyembuhan terganggu. Kenapa? Karena waktu kita melakukan sayatan pada payudara yang sedang menyusui, itu air susunya itu bisa keluar lewat lukanya, sehingga mengganggu proses penyembuhan luka. Jadi menurut saya sih, jangan-jangan itu
akibat proses dari bekas biopsi pada kelenjar payudara yang belum menyembuh saja gitu kan. Jadi nggak usah khawatir. Nanti tentunya dengan berjalannya waktu akan sembuh sendiri. Apalagi mungkin nanti kalau sudah diobati, dia selain tadi proses kankernya akan berkurang, tapi juga tentunya biasanya gitu kan, karena memang tidak mungkin lagi kita akan melakukan penyusuan minimal pada payudara itu, biasanya terpaksa dihentikan dulu. Jadi sehingga dikurangi produksi air susunya, sehingga penyembuhan lukanya akan terjadi. Demikian. Prof. Aru mau menambahkan, Prof? Enggak, saya cukup lengkap. Terima kasih. Oke, terima kasih Profesor dan Dokter. Dokter Carmen belum juga bergabung, jadi saya akan langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Tani Gautama. Selamat siang dokter, mohon tanya, cystic fibrosis apakah sama dengan cikal bakal kanker? Dan apakah yang dapat dilakukan untuk menghilangkannya? Lalu apakah berbahaya? Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Jadi sayang memang hari ini saya topiknya tidak lagi masuk ke area itu, karena saya pikir tadi sudah pada beberapa webinar yang lalu, jadi saya takut terlalu berulang. Tapi waktu 2 atau 3 minggu lalu saya pernah memaparkan bahwa kelainan payudara itu sebetulnya cukup banyak, cukup bervariasi. Nah, jadi dari 5 atau 6 jenis kita kategorikan kelainan payudara itu, yang namanya kanker itu hanya sekitar 15%. Jadi 85% itu adalah kelainan payudara yang non-kanker. Nah, salah satu di antaranya ada yang disebut tadi, yaitu fibrosistik. Jadi fibrosistik itu artinya kelainan-kelainan pada kelenjar payudara yang diakibatkan oleh kelainan hormon, sehingga manifestasinya selain tadi mungkin agak lebih bengkak, kadang-kadang seperti ada nyeri, kadang seperti ada benjolan, atau kalau di USG ada semacam bentuk-bentuk yang benjolan yang isinya seperti ada cairan. Nah, sebetulnya kalau murni dia hanya fibrokistik, itu insya Allah tidak usah khawatir, karena ini bukan merupakan cikal bakal untuk terjadinya kanker payudara. Dan kalau dikatakan bagaimana pengobatannya, tidak ada obatnya, karena ini kan karena fluktuasi akibat dari proses metabolisme hormon di tubuhnya. Jadi umumnya nanti akan berkurang setelah usia 35, apalagi kalau sudah menopause, nanti akan makin kurang lagi atau bahkan akan makin hilang. Nah, tetapi tetap walaupun tadi saya katakan kista atau fibrokistik itu sih memang insya Allah nggak masalah. Tetapi kan di payudara kita bukan hanya ada fibrokistik, juga ada jaringan-jaringan kelenjar payudara yang lain. Nah, itu yang harus diwaspadai gitu kan. Tetap jadi walaupun kita nemu fibrokistik, kata dokter Sonar nggak apa-apa, biarin aja. Betul, dibiarin, tapi jangan terus-terusan biarinnya. Minimal setahun harus diulang lagi. Karena jangan-jangan di sisi daripada yang tadinya sepertinya soal seperti fibrokistik, tahu-tahu muncul bibit yang betulan gitu, yang sebenarnya bukan dari fibrokistik, itu dari jaringan kelenjar payudara di sebelahnya yang kemudian berubah sifatnya karena tadi ada faktor-faktor risiko yang tidak dikendalikan. Kira-kira gitu, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi tetap aja lah, tetap sadari, tetap berusaha untuk deteksi dini gitu ya dok? Tetap ya. Berikutnya ini anonim lagi dok. Dokter Sonar, ini kayak pertanyaan dari kita semua nih. Seberapa besar pengaruh vaksin atau MSG pada resiko kanker? Bagaimana sebaiknya? Karena vaksin sudah sangat populer di kuliner saat ini. Ya, sebetulnya saya tidak ahli dalam hal makanan ini ya. Mungkin nanti saya nggak tahu minggu lalu atau kapan itu ada ahlinya. Tapi prinsip tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa nutrisi yang memang tidak dianjurkan. Tadi kalau ingat di salah satu slide, jadi selain tadi ada faktor diet yang tidak berimbang, olahraga, merokok segala macam, ada di bawah obat-obatan atau makanan-makanan pengawet atau makanan-makanan perasa makanan. Di antaranya adalah mengenai MSG tadi. Gitu ya. Nah, sebetulnya saya katakan ini kan faktor risiko. Jadi kalau faktor risiko itu sebaiknya memang dihindari. Tetapi kalau ditanya, apakah pasti terkena? Ya enggak juga. Gitu kan? Karena faktor risiko itu hanya berisiko jadi ada di sekitar kita, tetapi belum tentu menjadi penyakit tersebut. Nah, bagaimana supaya tidak menjadi penyakit tersebut? Satu, misalkan kalaupun kita terpaksa, gitu kan? Misalkan kita sedang berada di luar kota, di perjalanan, ketemu tukang bakso,
ya paling apa boleh buat ya. Sebenarnya kita bisa juga minta, Pak, jangan pakai vaksin, cuman ya silahkan ya, rasanya pasti kurang gurih gitu kan, ya silahkan aja. Atau mintanya sedikit. Jadi kalau dalam dosis tertentu dan sedikit dan tidak terlalu sering, sebenarnya tidak ada bahaya apa-apa. Yang bahaya itu kalau terus-menerus dosisnya tinggi, itu yang masalah. Nah, jadi kalau kita udah tahu, ya sebenarnya ya hindari aja gitu kan. Toh dengan saya sih bukan tukang masak di rumah, tetapi saya sering melihat gitu, baik asisten rumah tangga maupun istri atau anak saya masak, kok nggak pakai MSG, nggak apa-apa tuh, enak-enak aja gitu kan. Karena dari misalkan kita masak ikan, dengan kita melakukan apa ya istilahnya, pematangan, itu kan ada jusnya yang keluar. Itu aja udah jadi gurih, menurut saya sih nggak perlu lagi. Paling kita tambah sedikit asin dari garam, atau mungkin kasih pedesnya sedikit dari rawit, udah enak gitu. Saya makanya kadang-kadang tidak ngerti kenapa kita harus ngotot harus pakai MSG. Nah, tetapi kalau misalnya tadi terpaksa, apa boleh buat lah kalau di keluar kota. Tapi kalau di rumah sih menurut saya rasanya nggak pernah gitu kan. Udah berpuluh-puluh tahun makan pakai MSG di rumah. Karena sudah cukup enak sih itu tanpa itu aja. Tapi kalau tadi harus terpaksa, silahkan. Yang penting jangan berlebihan. Ini Prof. Aru kali ya. Prof. Aru ini doyan kuliner. Mungkin ada tambahan, Prof? Prof. Aru mau menambahkan MSG? Ya, sebetulnya MSG itu berasal dari orang-orang Korea dan Jepang kan, untuk meningkatkan apa yang disebut umami atau rasa kegurihan. Tapi sebetulnya kita nggak perlu, karena masakan-masakan kita itu, coba bandingkan dengan masakan Jepang. Masakan kita itu udah penuh dengan rempah-rempah yang amat sangat enhance atau akan meningkatkan flavor dari makanan. Kita nggak perlu MSG sebetulnya. Dan yang kedua, kebetulan rempah-rempah kita itu dari mulai turmeric atau temulawak sampai ke jinten dan sebagainya, itu mengandung bahan-bahan anti karsinogen juga. Jadi saya nggak melihat perlunya. Saya senang makan enak ya. Kalau lagi di traktir Rebecca terutama, itu tidak merasa perlu adanya MSG. Bahkan kadang-kadang MSG itu kalau di keluarga saya menimbulkan reaksi. Dan reaksinya itu dari mulai tensinya sampai ke perasaan mukanya, merasa kesemutan sebagainya. Jadi setuju sekali, kita tidak perlu MSG itu. Itu bahan tambahan import yang sekarang sudah amat sangat merakyat ya. Jadi kita mungkin mesti memikirkan akan upaya untuk mengurangi pemakaian MSG. Dia tidak bikin kanker secara keseluruhan, secara langsung, tapi dia menimbulkan juga gangguan biokimiawi dalam tubuh yang akhirnya juga tidak bagus untuk pencegahan atau gaya hidup kanker. Terima kasih. Terima kasih Prof. Aru. Jelas ya, jadi kalau memang berlebihan itu nggak baik dan juga mungkin bisa dihindari juga faktor risiko yang lainnya. Jadi ini udah nggak olahraga, terus berat badan tidak dikontrol, makanya juga MSG itu tentu faktor risikonya akan jadi lebih tinggi.